Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta menyanyikan lagu daerah dengan rapar-rapar pisang ya. Ya, Bu. Silakan berdiri terlebih dahulu. Pisangku baru masak, masak gigi di hurung bari-bari, masak gigi di hurung bari-bari. Mangga lepak, batang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Batis kutung di gawang, batis kutung dikit-dikit dawang. Masak pisangku belum masak, masak gigi di hurung bari-bari, masak gigi di hurung bari-bari. Silakan duduk. Nah, anak-anak kemarin belajar tentang apa itu panca indera ya. Sekarang belajar tentang sistem pernafasan manusia. Nah, sebelum memulai materi, Ibu harap siswa dapat tujuan pembelajarannya siswa dapat mengetahui apa itu sistem pernafasan manusia. Yang kedua, siswa dapat menjaga sistem pernafasan manusia. Nah, apa itu sistem manusia? Sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Kira-kira apa saja organ yang kita gunakan dalam bernafas? Hidung. Oke, pintar. Nah, ini organ pernafasan manusia itu ada hidung, trakea, paru-paru, alveoli, faring, bronkus, diafragma. Tidak kelihatan? Ya. Selanjutnya, hidung sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernafasan kita. Saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu, kotoran. Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran, tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara di hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel di sini ya, yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan makanan. Yang selanjutnya, trakea. Trakea atau disebut juga batang tenggorokan adalah saluran pernafasan yang berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru.
Trakea seperti tabung yang memiliki cincin-cincin tulang rawan yang fleksibel sehingga bisa bergerak saat kita bernafas, berbicara, dan menelan. Yang selanjutnya bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri, berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu kotoran dan benda asing akan didorongkan kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara batuk. Yang selanjutnya paru-paru adalah organ utama dalam pernafasan, berfungsi untuk mengubah oksigen kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki paru-paru memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru terdiri dari bagian kecil yang disebut alveolus dan alveolus terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung udara kecil. Seperti gambar tersebut itu ada kantung kecil. Ya. Yang selanjutnya diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita menghirup udara atau menghembuskan nafas. Jadi cegukan terjadi karena diafragma mengalami kontrak tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan suara cegukan. Nah ini ketika organ kita menghirup udara. Nah, menghirup nafas diafragma akan bergerak bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dari luar masuk. Saat menghembuskan nafas, diafragma akan melengkung dan menggerakkan bagian atas sehingga udara dalam paru-paru keluar. Jadi kayak seperti ini. Nah ini contohnya paru-paru nanti jadi seperti ini. Gitu. Baik. Selanjutnya pernafasan manusia. Yang pertama menghirup nafas, otot diafragma mengalami kontraksi paru-paru. Yang kedua pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveolus terjadi pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada di daerah. Yang terakhir menghembuskan nafas, otot diafragma akan relaksi dan paru-paru menghembuskan sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Nah, seperti ini contohnya menghirup. Yang pertama itu diafragma kontraksi, paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru kita. Yang kedua, alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Seperti ini. Dan yang terakhir diafragma reaksi dan paru-paru mengembis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Nah, menjaga kesehatan. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, makan makanan dengan bergizi. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, menghindari polusi udara. Nah, Ibu, apakah sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ibu mempunyai misi untuk menyelesaikan, yaitu Ibu membagikan 3 kelompok. Nanti ini nama organ nomor 1 ini apa? Contohnya hidung. Nanti fungsinya buat apa gitu ya? Paham semua? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3.
anak-anak. Avelius. Sudah. Silakan maju perwakilan satu kelompok. Ayo, Nak Fatma, yang nomor 1 apa? Gambar apa? Nomor 1 ini gambar hidung. Fungsinya? Fungsinya adalah tempat keluar masuknya udara. Apakah benar, anak-anak? Benar. Yang selanjutnya? Yang selanjutnya yaitu nomor 2 itu nama organnya faring. Fungsinya sebagai jalur masuknya udara dan makanan. Apakah benar, anak-anak? Benar. Yang nomor 3 gambar alveolus itu fungsinya tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Apakah benar, anak-anak? Benar. Tepuk tangan buat ini dari maju. Iya. Baik, jadi sudah paham. Yang terakhir, ibu punya misi juga, yaitu nanti dikirim ke grup ya masing-masing ya. Iya, Bu. Baik, kurasa anak-anak sudah paham. Tadi mempelajari tentang apa, ayo? Organ pernapasan. Organ pernapasan ada apa aja? Hidung, air, bagus, benar sekali. Ya, anak-anak sudah paham dan pintar. Besok jangan lupa mengerjakan LKS halaman 36 ya. Iya, Bu. Bu. Baik. Sebelum ibu akhiri, kita membaca hamdalah terlebih dahulu.